Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah, ini Impact Family, kita berbicara tentang keluarga. Maka hari ini sekali lagi saya perkenalkan ini siapa? Kalista Wiryadinata, cucu dari Ama ya. Emang dari Oma, tapi biasa dipanggil Ama ya. Nah, saudara-saudara, saya tahu Kalista sudah lulus dari universitas, dan universitasnya di mana? di Universitas Udayana di Bali. Di Bali. Nah, mengapa kok Kalista bisa dapat Universitas Udayana? Bagaimana latar belakang ceritanya? Oke, ceritanya lumayan panjang karena dari awal kuliah, maksudnya dari sebelum persiapannya berarti dari lulus SMA ya. Persiapannya panjang, ikut bimbel, ikut belajar segala macam, ngerjain soal kayak bener-bener hampir setiap hari. Karena waktu itu pengen banget universitas negeri, jadi memang difokuskan untuk belajar mempersiapkan SBM pada saat itu. Ya, kenapa kok Kalista kepingin universitas negeri? Kan ada banyak universitas. Jadi waktu itu sebenarnya ceritanya itu karena kan sudah merantau dan kebetulan waktu itu biaya SMA-nya cukup besar. Jadi pada saat itu kayak punya kerinduan untuk mencari universitas negeri biar membantu meringankan biaya. Jadi kan kayak memang universitas negeri mungkin bisa lebih ringan ya, dibanding swasta. Ya. Jadi kayak sadar SMA-nya sudah mahal, apalagi ngerantau, jadi pasti ada pengeluaran ekstranya Besar ya. dan orang tua masih membiayai, jadi kamu merasa ingin meringankan beban orang tua. Iya. Wah, ini anak yang baik dan akhirnya bisa tercapai. Padahal ya Ama tahu kamu berliku-liku. Bagaimana pergumulan kamu? Jadi waktu itu susah banget dapetin universitas negeri karena memang banyak sekali orang yang cari universitas negeri lewat jalur SBM, jalur mandiri dan segala macam. Waktu itu takut, saingannya juga banyak yang jago-jago, ribuan ya saingannya. Banyak banget. Nah pada saat itu memang karena niat, jadi kayak bener-bener diniatin aja kayak oke bisa cari jalur SBM, ketolak semuanya. Waktu itu cari di Bandung di Unpad tapi nggak dapet, ketolak semua. Ikut juga mandiri ini, ikut mandiri itu, tes ini tes itu, masih nggak ada yang keterima juga. Nah pada saat itu nggak siapin backup plan buat nyiapin universitas swasta waktu itu. Nah waktu itu tuh udah sampai mau akhir-akhir masa pencarian kuliah gitu. Itu tuh waktu itu akhirnya daftar di universitas negeri kan, universitas swasta yang ada buka jalur prestasi. Nah tapi waktu itu akhirnya masukin berkas-berkas dan segala macam, keterima. Cuman akhirnya nggak diambil karena balik lagi ke tujuan awal, yaitu cari universitas negeri. Nah terus waktu itu coba lagi. Nah terakhir Udayana ternyata buka pendaftaran mandiri, jalur mandiri. Nah senang waktu itu karena kayak dari awal juga emang udah Udayana tuh sebenarnya jadi opsi. Nah jadi langsung karena daftar. Bali ya. Salah satunya itu. Nah jadi langsung daftar. Dan waktu itu kan udah perjalanannya udah panjang. Jadi udah lumayan lemes waktu itu, kayak udah ketolak-tolak, udah lumayan lemes. Jadi pas daftar Udayana itu kayak ya udah serahin sama Tuhan, yang penting berusaha maksimal aja. Nah waktu itu tuh berbarengan sama jadwal tes salah satu universitas swasta di Bandung. Nah waktu itu tuh sempet bingung sebenarnya, kayak
ambil yang mana ya, soalnya tesnya barengan harinya. Nah kayak ikut yang mana ya, kayak udah lemes kan, soalnya kayak aduh kalau ikut yang Udayana takutnya ketolak lagi, mending yang udahlah yang pasti-pasti aja, siapa tahu swasta mau nerima gitu kan. Nah tapi waktu itu akhirnya doa puasa juga sama mama sama papa, doa puasa gimana biar Tuhan yang buka jalan. Waktu itu akhirnya ya udah balik lagi ke tujuan awal, cari negeri, tetap aja usahain sampai akhir lah pokoknya. Yaudah tes ke Udayana, kita doa puasa waktu itu sebelum tes selama beberapa hari. Setelah tes juga masih doa puasa menjelang pengumuman. Terus ya puji Tuhan setelah beberapa lama menunggu pengumuman, hasilnya keterima. Waktu itu seneng bersyukur, gak nyangka juga kayak wah ternyata Tuhan siapinnya di sini gitu. Maksudnya setelah melewati proses panjang itu dan hampir nyerah, tapi kayak Tuhan buka jalan, Tuhan selalu buka jalan. Diberikannya pada waktu akhir, betul, pada waktu yang tepat. Ya sebetulnya Mak harus mengaku pada waktu itu khawatir kalau sampai Kalista tidak diterima, saya khawatir ini anak muda bisa kecewa. Jadi saya sedikit sebetulnya mendorong dia, ya kalau nggak bisa negeri nggak apa-apalah gitu ya. Tetapi ternyata imannya Kalista hebat, kuat, dan dijalani dengan doa puasa ya, dan akhirnya diterima. Dan mungkin nanti kami ceritakan juga ternyata dia bersyukur diterima di Bali. Mengapa? Ya, jadi to be continued. Nah, ayatnya saudara saya berikan untuk kita renungkan bersama. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu sebabnya. Bagaimana kalau kamu yang mengucap syukur sekarang? Ya, Kalista mengucap syukur ya. Oke. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur sekali Tuhan untuk hari-hari yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Tuhan terima kasih untuk sharing malam ini, firman Tuhan malam ini. Tuhan kami berdoa agar setiap dari kami yang boleh mendengarkan Impact Family pada malam ini bisa terberkati. Tuhan selalu sertai kami semua, apapun yang kami lakukan, apapun masa depan kami, apapun yang akan kami kerjakan ke depannya Tuhan, kami percaya semuanya sudah ada di tangan Tuhan, semuanya akan terjadi dalam waktunya Tuhan. Kami percaya dan kami memiliki iman karena kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan terjadi ke depannya, Tuhan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.